액션 let's go 저 건물을 찾으러 Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the Pasar monopoli. Pasar monopolistik adalah salah satu bentuk di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas, namun setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakannya dengan produk lain. Contohnya adalah sampo dan pasta gigi. Meskipun fungsi semua sampo sama, yaitu untuk membersihkan rambut, tetapi setiap produk yang dihasilkan produsen yang berbeda memiliki ciri khusus, misalnya perbedaan aroma, perbedaan warna, dan perbedaan kemasan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat dari monopolistik dan juga ciri-ciri dari monopolistik. Sifat monopolistik yang pertama yaitu untuk unggul diperlukan keunggulan persaingan yang berbeda. Yang kedua, mirip dengan persaingan sempurna. Yang ketiga, produsen atau penjual hanya memiliki sedikit kekuatan untuk merubah harga. Yang keempat, relatif keluar masuk pasar. Dan juga yang kelima, citra perusahaan. Sedangkan ciri-ciri dari monopolistik yaitu yang pertama, banyaknya penjual di pasar. Yang kedua, produk serupa tapi tak sama. Yang ketiga, relatif keluar masuk pasar. Dan juga yang keempat, harga. Yang terkait Ada 3 karakteristik pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, produk yang terdifferensiasi. Yang kedua, jumlah produsen yang sangat banyak. Dan yang ketiga, mudah masuk dan keluar. Ada juga faktor penyebab pasar monopolistik. Yang pertama, ketidakpuasan terhadap pasar sempurna dan monopoli. Yang kedua, sumber daya alam yang sangat melimpah. Yang ketiga, produk terdifferensiasi. Ini saya akan menjelaskan pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada beberapa perusahaan yang menguasai pasar baik secara individu maupun yang secara diam-diam bekerja sama karena jumlah penjualnya sedikit. Di sini juga saya akan menjelaskan ciri pasar oligopoli. Ada 5 ciri, yaitu yang pertama, hanya beberapa perusahaan saja yang memproduksi barang-barang manufaktur untuk keperluan masyarakat. Yang kedua, produk yang dijual bersifat homogen atau variasi dan jenis merek yang sama. Yang ketiga, perusahaan di pasar oligopoli biasanya memiliki keterampilan dalam menentukan nominal harga barang atau suatu barang atau jasa karena dengan adanya perbedaan antara produk satu dengan produk lain yang ditawarkan. Yang keempat, para perusahaan bersaing sangat komplain antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Yang terakhir, perusahaan baru dapat bertujuan ke dalam pasar oligopoli ini meskipun sulit dalam bersaing. Di sini saya akan menyebutkan tentang sifat-sifat dari oligopoli dan karakteristik dari pasar oligopoli. Sifat-sifat dari oligopoli, yang pertama, harga produk relatif sama. Yang kedua, perbedaan produk merupakan kunci kesuksesan. Yang ketiga, sulit masuk pasar karena butuh sumber daya yang cukup besar. Yang keempat, perubahan harga akan diikuti oleh perusahaan lain. Dan karakteristik dari pasar oligopoli sendiri ialah yang pertama, dijalankan oleh 2 produsen atau lebih. Yang kedua, produk yang dijual homogen dan saling menggantikan. Yang ketiga, harga barang
di pasar relatif sama. Yang keempat, produsen baru kesulitan dalam memasukkannya ke pasar. Dan yang terakhir dan yang kelima, membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Tentang perspektif Islam terhadap pasar monopolistik dan oligopoli. Perspektif Islam dalam struktur pasar persaingan monopolistik dan oligopoli adalah tidak memandang bahwasanya struktur pasar tersebut sebagai suatu hal yang salah. Di sisi kondisi tersebut memang tidak optimal jika dibandingkan dengan struktur pasar persaingan sempurna. Namun, apabila situasi dan kondisi pada akhirnya mengarahkan terwujudnya struktur pasar tersebut, maka dalam ekonomi Islam tidak menjadi suatu masalah. Sekian dari saya, terima kasih.